Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Adik-adik pelajar yang berbahagia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang elastisitas, bagian kedua. Dalam bagian kedua ini, kita akan membahas pokok bahasan tentang gaya pemulih pegas, hukum Hooke, dan energi potensial pegas. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, silahkan klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman pelajar lainnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Apabila ada yang akan didiskusikan tentang materi pelajaran ini, silahkan tulis di kolom komentar. Gaya pemulih pegas. Pernahkah kalian melihat sebuah pegas? Gambar pegas ditunjukkan pada gambar di samping ini. Jika pada ujung pegas kita sambungkan dengan sebuah benda bermasa M, letak massa M tadi atau ujung pegas kita beri tanda sebagai X sama dengan 0, lalu benda kita tarik sehingga bergeser posisinya sejauh X, maka apa yang terasa di tangan? Tangan akan merasakan adanya tarikan dari pegas. Bagaimana kalau pegas kita tekan? Kita akan merasakan dorongan dari pegas pada tangan kita. Nah, gaya semacam itu dinamakan gaya pemulih. Karena gaya itu cenderung memulihkan atau mengembalikan pegas ke keadaan awalnya. Pegas merupakan benda yang bersifat elastis, karena pegas memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke bentuk semula jika dikenai gaya, baik gaya tarik maupun gaya tekan, sehingga kembali pada posisi setimbang. Inilah yang disebut dengan gaya pemulih pegas. Kemudian, kita bisa melihat aplikasi gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Gaya pemulih pada pegas banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pembuatan barang-barang yang berkaitan dalam dunia teknik. Contohnya, shock breaker kendaraan, pir spring bed, penggunaan pir pada ujung jungkat-jungkit, anak panah, pemotong kuku, clip bender, dan lain-lain. Akan kita tunjukkan gambarnya. Berikut adalah contoh dari shock breaker. Kemudian gambar selanjutnya adalah contoh dari ketapel. Kemudian contoh dari spring bed. Kemudian gambar dari anak panah. Kemudian ada pemotong kuku. Dan satu lagi adalah clip bender. Dari semua gambar tersebut menggunakan aplikasi dari gaya pegas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hooke. Besarnya gaya pemulih yang dilakukan oleh pegas dinyatakan oleh hukum Hooke. Besarnya hukum Hooke dirumuskan Fx sama dengan negatif K dikali delta X. Karena delta X itu merupakan delta X dikurangi X0, maka diperoleh persamaan Fx sama dengan negatif K dikali X dikurangi X0. Bila kita ambil X0 sama dengan 0, maka persamaan di atas akan menjadi Fx sama dengan negatif K dikali X, sama dengan negatif K buka kurung, X tutup kurung. Tanda negatif merupakan gaya pula. Tanda negatif merupakan gaya pegas.
selalu menuju ke titik kesetimbangan, di mana F sama dengan gaya pegas dalam Newton, K-nya konstanta pegas dalam Newton per meter. Kemudian delta X adalah pertambahan panjang dalam meter. Jika pegas diregangkan, delta X positif, maka gaya yang dikerahkan pegas negatif. Bila ditekan delta X negatif, maka gaya yang dikerahkan pegas positif. Berikut adalah gambarnya. Gambar pegas dan gayanya pegas akan meregang atau menyusut ketika dikasih gaya. Kemudian gambar yang kedua adalah pegas akan mengarahkan gaya agar kembali ke tempat semula ketika gayanya dilepas. Itulah hukum Hooke. Kemudian kita akan membahas tentang grafik gaya F dengan panjang pegas X. Pada grafik, kita lihat besar konstanta pegas adalah kemiringan dari F dengan X. Besar F sebanding dengan besar X, atau sebanding dengan pergeserannya. Konstanta pegas menunjukkan perbandingan antara gaya dengan X. Selama gaya tidak melampaui titik patah, maka besarnya gaya sebanding dengan perubahan panjang pegas. Semakin besar kita meregangkan pegas, semakin besar pula gaya yang dikerahkan pegas. Semakin besar kita menekan pegas, maka semakin besar gaya yang dilakukan oleh pegas. Besarnya konstanta pegas ini dirumuskan K sama dengan F dibagi X, di mana K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, F-nya adalah gaya tarik dalam Newton, dan X adalah panjang pegas dalam meter. Setelah itu, kita akan membahas tentang energi potensial pegas. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa benda yang diam namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Energi potensial pegas, atau disebut elastis, adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Contohnya, pada tali busur yang ditarik. Usaha yang dilakukan oleh pemanah pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Saat tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Energi yang tersimpan dalam tali busur yang meregang disebut dengan energi potensial elastis. Energi potensial elastis ini dimiliki oleh benda-benda elastis, seperti karet, bola karet, pegas, dan lain-lain. Rumus energi potensial elastis ini adalah EP sama dengan setengah K dikali delta X dikuadratkan. EP adalah energi potensial dalam Joule, K-nya adalah konstanta Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi dibagi Coulomb persegi. Dan delta X-nya adalah perubahan posisi dalam meter. Setelah kita mempelajari tentang hukum Hooke, energi potensial, sekarang kita akan melakukan latihan soal. Kita akan mengerjakan soal yang pertama. Sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas 40 Newton per meter ditekan sehingga pegas yang panjang 5 cm menjadi 2 cm. Berapakah besar gaya pegasnya? Untuk menjawabnya, kita cari dulu yang diketahui pada soal. Pada soal yang diketahui, K atau konstanta pegas 40 Newton per meter. Kemudian panjang yang pertama atau X1 sama dengan 5 cm,
kita jadikan ke dalam meter, sehingga menjadi 0,05 meter. Selanjutnya, panjang kedua itu adalah 2 cm setelah ditekan. 2 cm ini kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 0,02 meter. Dari panjang pertama dan panjang kedua, kita dapatkan delta X, yaitu selisih panjang, yaitu X2 dikurangi X1, sehingga didapatkan 0,02 dikurangi 0,05 meter, sehingga didapat hasil negatif 0,03 meter. Yang ditanya pada soal adalah berapakah F-nya. Baik, sekarang kita akan menjawab. Besar gaya bekas itu dapat dicari dengan rumus F sama dengan negatif K dikali delta X. Kita masukkan angka-angkanya dari soal yang sudah diketahui. Delta X-nya adalah negatif 0,03 dan K-nya adalah negatif 40 Newton per meter. Sehingga didapatkan besar gayanya adalah 1,2 Newton. Besar gaya yang dilakukan oleh bekas adalah 1,2 Newton. Gaya yang harus dikerahkan dari luar agar bekas ditekankan sebesar 2 cm adalah sebesar 1,2 arahnya berlawanan dengan gaya bekas. Itulah pembahasan untuk soal latihan yang pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan latihan soal kedua. Nomor 2, soalnya, sebuah bekas memiliki beban 5 kg dan digantung vertikal. Jika bekas tersebut bertambah panjang 7 cm, maka perubahan energi potensial bekas tersebut adalah berapa? Untuk menjawab soal nomor 2, kita cari dulu apa-apa saja yang diketahui pada soal. Pada soal yang diketahui adalah massa benda, yaitu 5 kg. Kemudian pertambahan panjangnya 7 cm, kita ubah dulu menjadi meter, sehingga didapatkan 0,07 meter. Pada soal diketahui gravitasi buminya adalah 10 meter per second. Yang ditanya adalah berapa energi potensial bekasnya. Baik, sekarang kita akan menjawab. Kita cari dahulu gaya beratnya. Akibat adanya massa, maka muncul gaya berat yang bisa dicari dengan rumus W sama dengan F, sama dengan massa kali gravitasinya. Sehingga didapatkan massanya 5 dikali gravitasinya 10. Sehingga gaya beratnya adalah 50 Newton. Setelah mencari gaya berat, kita cari dulu besarnya gaya akibat hukum Hooke, di mana F sama dengan negatif K dikali X. Dari rumus ini kita bisa mencari konstantanya, yaitu K sama dengan F dibagi X. Kita masukkan F-nya dari perhitungan yang sudah kita dapatkan sebesar 50 Newton dibagi X. X-nya adalah 0,07. Sehingga didapatkan konstantanya adalah 714,28. Setelah kita dapatkan nilai konstantanya, kita bisa langsung mencari berapa besar energi potensial bekasnya. Energi potensial bekas sama dengan setengah dikali K dikali delta X dikuadratkan. Sehingga didapatkan, kita masukkan angka-angkanya, setengah dikali K-nya adalah 714,28 dikali delta X-nya adalah 0,07 dikuadratkan. Sehingga didapatkan 1749 Joule. Itulah besarnya energi potensial bekas yang dihasilkan. Baik, video pembelajaran tentang elastisitas bagian kedua telah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan share ke teman-teman pelajar lainnya. Dan dapatkan materi pelajaran terbaru secara gratis, yaitu dengan mengklik tombol lonceng. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam prestasi.